warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how was your day? I hope you had a great day today. Welcome back to my channel with me, Miss Ira. You are going to learn about recount text. If you are ready, let's get it started. Adapun tujuan pembelajaran dari materi teks recount adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial dari beberapa teks recount lisan dan tulis. 2. Siswa dapat mengidentifikasi struktur teks dari beberapa teks recount lisan dan tulis. Apa sih recount text atau teks recount itu? Recount text is a text which tells events or experiences in the past. Tanpa disadari, kita sering bercerita tentang pengalaman-pengalaman ataupun kejadian-kejadian dalam kehidupan kita di masa lampau. Hal-hal tersebut merupakan teks recount atau recount text. Misalkan, anak-anak bercerita tentang pengalaman liburan sekolah yang menyenangkan atau kejadian-kejadian masa kecil yang tidak terlupakan. Nah, saat itu anak-anak sedang bercerita tentang recount text atau teks recount. Tentu masih banyak pengalaman-pengalaman ataupun kejadian-kejadian di waktu lampau yang bisa kita ceritakan. Nah, anak-anak punya tidak versi recount text-nya masing-masing. Sekarang, anak-anak simak baik-baik ya, apa sih fungsi sosial atau social function dan struktur teks atau generic structure dari sebuah teks recount. The social function or the purpose of recount text is to express, share, retell, inform the events or experiences in the past. Iya, fungsi sosial atau social function dari sebuah teks recount adalah untuk mengungkapkan, menceritakan kembali, membagikan, ataupun memberitahukan kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di waktu lampau. Bentuk pertanyaan yang sering muncul dalam soal untuk menanyakan tujuan ataupun fungsi sosial dari sebuah teks adalah what is the purpose of? What is the social function of? What's the writer's intention? Why is the text written? The answer is to express, share, retell, inform the events or experiences in the past. Semoga dapat dipahami ya fungsi sosial ataupun social function dari teks recount. Nah, sekarang kita akan belajar tentang generic structure dari teks recount. Perlu dipahami anak-anak, mengetahui struktur teks ataupun generic structure dari sebuah teks termasuk teks recount memudahkan kita menyusun sebuah teks secara runtut dan teratur. The generic structure of recount text consists of 3 parts which are as follows: orientation, events, and reorientation. Orientation adalah paragraf permulaan yang mengungkapkan siapa yang terlibat, apa, kapan, dan di mana pengalaman atau kejadian itu berlangsung. Events mengungkapkan apa-apa yang terjadi secara berurut. Pada bagian events, paragrafnya bisa lebih dari satu. Yang terakhir adalah bagian reorientation, merupakan paragraf penutup yang memuat kesimpulan ataupun kesan dari pengalaman atau kejadian yang telah dialami. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sebuah teks recount sederhana berikut ini beserta dengan struktur teksnya. A trip to the zoo. Yesterday, my family went to the zoo to see the elephant. It took about 5 hours to get there. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Before lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it that nearly fell off when he let go of the rope. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun.
Paragraf pertama merupakan bagian dari orientation, mengungkapkan pelaku, kapan, di mana peristiwa atau pengalaman itu terjadi di waktu lampau. Paragraf selanjutnya, paragraf kedua, mengungkapkan apa-apa yang terjadi di permulaan, diikuti oleh kejadian apa, sampai kejadian selanjutnya yang terjadi secara berurut. Meskipun paragrafnya hanya terdiri dari satu paragraf, tapi cukup menjelaskan atau menceritakan kejadian secara kronologis. Bagian terakhir adalah bagian reorientation, di mana memuat kesimpulan ataupun kesan dari pengalaman atau peristiwa yang dialami di waktu lampau. Untuk memperkuat pemahaman anak-anak tentang fungsi sosial dan struktur teks dari sebuah teks recount, yuk sama-sama kita simak kembali satu teks recount berikut ini. My marathon experience. Last month, I joined the Rogu Marathon, my first marathon contest. I thought it would be a great experience for me to try out. I had to run 42 kilometers to complete it. It was hard. First, I woke up very early in the morning because the marathon started at 7 a.m. When I arrived at the venue, I found out that there were actually a lot of people who participated in it. We were excited to run the marathon. When the marathon started, I ran as fast as I could. After some kilometers, I was already tired, so I just jogged for the rest of the way. Finally, I finished the marathon. It was exhausting, but it was also so fun. After that, I wanted to join another marathon. I was interested in improving my running time, and I also experienced a good feeling with the other runners. It was a very wonderful experience for me. Silakan anak-anak mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks dari teks recount tersebut. Anak-anak sekalian, pembelajaran berkenaan dengan fungsi sosial dan struktur teks dari sebuah teks recount sudah selesai kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.